Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pearl ID kali ini akan memberikan tutorial sederhana. Kita sering banget sih kalau tugas kuliah. Anak SMP SMA aja kayak sekarang tuh online itu tugasnya tuh kayak ngetik gitu kan. Ngetiknya dipakai Word biasanya. Nah, ini tuh ada banyak mungkin yang belum tahu cara memanfaatkan toolbar atau mengoperasikan menu toolbar di atas ini. Kan mungkin barangkali. Jadi di sini aku mau tutorial sedikit aja mungkin yang aku tahu. Ya kalau salah, kalau keliru boleh komen di bawah. Kasih masukan, kasih kritik, kasih saran biar kita sama-sama belajar. Di sini tuh yang tutorial tuh nggak semuanya pintar, nggak semuanya bisa. Kita cuma masih belajar. Oke, mungkin kalau masalah pengetikan kayak gitu-gitu sering lah kita itu sebagai mahasiswa, sebagai siswa mungkin juga ada tugas gitu. Nih kalau misalnya kita mau buat spasi itu udah pas atau belum, terus spasinya itu kayak udah sama apa belum, terus kan kalau misalkan penulisan itu ada panduannya. Kalau kita mau lihat semuanya itu udah pas atau benar, kita bisa perhatikan di page layout ini apakah dia spasinya udah bener-bener before-nya 0 dan after-nya 0. Kalau misalkan kita udah di sini di sini udah kita ngira-ngira dia misal spasinya 1,5 atau mungkin 1,5 atau 1,15 kayak gini, ini kan udah bener nih 1,15, tapi belalahnya kok misalnya yang di bawah sini kok dia meleset jauh gitu. Misalnya di page layoutnya ini dia kita buat 8 gitu, padahal dia adalah masih spasi 1,15 gitu. Nih ini kan terdeteksinya 1,15. Sering banget kalau kita nulis tuh kayak udah bener, tapi kok kayak ada jarak ya, kok beda ya, kok masih kayak malah kelihatan 1,5 gitu, bukan 1,15, atau mungkin malah kayak kelihatan 2 gitu. Gara-garanya apa? Kita tidak memperhatikan jarak spasi sebelum dan sesudahnya. Nah di sini kita bisa aturnya biar semuanya pas. Itu kita nolkan di before sama afternya, jadi dia benar-benar sesuai sama spasi yang udah kita buat gitu. Terus juga kalau kita mau biar mempermudah spasi kita itu antar paragraf atau mungkin antar kalimat atau mungkin ke enter ke bawahnya itu udah pas atau belum, kita bisa pakai ini ya, aku nggak tahu apa namanya, ini cuma kayak bentuknya P kebalik gitulah. Yang tahu komen aja di bawah. Ini pokoknya kita bisa lihat, ini aku memang buat sengajanya, aku buat spasinya 1. Kalau untuk melihat jarak-jarak kayak gini, ini aku lihat buatnya 1 kan. Ini udah aku buat before afternya memang udah 0 gitu, karena untuk deskripsi itu detail banget penulisannya. Ini aja belum aku revisi lagi. Ya adalah namanya mahasiswa itu kendalanya tuh, ini kendala sih, kan malah curhat kan. Ini pokoknya udah aku buat spasinya itu 1 untuk jarak spasinya. Nah, untuk jarak pemisahnya apa sih ya, enternya. Terus kalau misalkan nih ini mau kita harusnya nulisnya misalnya hurufnya, kalau di judul misalnya nih mau cuma awal kata doang yang besar ya, awal katanya yang besar, dan ini kan malah kapital semua gitu, besar semua. Kita bisa pakai menu ini ya. Nah contohnya kayak gini, jadi kan kecil, yang besar cuma yang di depan doang. Bisa juga kita kalau mau diperkecil semua bisa pakai menu kayak gini. Nah pokoknya ya butuhnya kita mau gimana, kita otak-atik aja di menu toolbar ini. Ada banyak sebenarnya setting-settingnya tuh, cuman kayak aku lagi inspirasinya tuh kayak tiba-tiba buntut gitu ya, dadakan juga. Curhat lagi kan. Oh iya, boleh. Contohnya kita mau masukin foto gitu ya. Ada foto nggak sih? Oh ternyata tidak ada, aku tidak memasukkan foto. Oh ini aja deh.
Nah, misalnya ini contohnya misalnya gambar ya, logonya adalah gambar, dan ternyata gambar ini mau kita buat kayak misalnya di sini nih. Nah, kalau gambar ini misalnya belum pas, kita mau naikin ke atas ini kan nggak bisa tuh, pasti susah kan. Jadi nggak, karena dia kursornya itu sejajar sama gambar yang udah kita pasang di sini gitu. Biar dia tulisannya bisa ada di samping gambar, tinggal aja kita klik kanan. Nah, ini wrap text ini bisa kita sesuaikan sama yang mau kita buat. Nah, contohnya kayak gini. Ini ada beberapa macam pilihannya sih. Kita mau yang kayak gini, mau yang square, jadi dia rapih. Nah, ada yang kayak gini. Nah, kalau yang behind ini gambar kita tertutup sama kalimat yang kita buat. Nah, kalau ini malah kalimatnya yang tertutup, kalau ini malah gambarnya yang tertutup. Begitulah ceritanya pada zaman dahulu. Nih, ini bisa kalau yang kayak gini tuh di kata pengantar sih. Kata pengantar biasanya ada foto kita ya, foto kita, bukan foto mantan, video bukan foto ya foto kita lah yang nulis skripsi itu atau yang menulis buku itu gitu kan. Ini ETS-nya kayak foto gitu kan. Terus ini kayak kalimat-kalimat di kata pengantar kita ya, contohnya seperti itu deh pokoknya. Terus juga apalagi ya oh, misalnya nih aku mau buat tabel. Tabel nanti aja, tabel lah. Ini contohnya gini nih, kita mau nulis tapi kita takut ketika kita nulis di lembar sini, kita nambah enter itu nanti keganggu di apa namanya, di lembar berikutnya gitu kan. Contohnya nih, kalau aku mau nambah satu enteran lagi, ini bakal malah nambah satu halaman. Karena apa? Karena udah aku tambahin page breaknya di sini di lembar ini. Jadi kalau aku otak-atik, udahlah yang ini di-cut aja dari menit ke berapa lah. Udahlah gitu aja tutorial monitornya di Microsoft Word. Ini Microsoft Word berapa ya? 2007 kayak gini deh. Apa 2010? Aku sebenarnya enggak. 2010 ya. Ya maafkan aku yang masih kayak minim banget pemahamannya. Aku cuma bisa pakai tapi nggak tahu namanya gitu kan. Gitu lah pokoknya. Udah kesuwen tuh saya nonton bosen. Udah gitu aja tuh, udah masuk. Udah masuk sekarang kerap ya masalahnya. Oke. Semoga video ini bermanfaat, tutorial ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan dan alhamdulillah jazakumullahu khairan.